Saya Natasha dari tim jurnalistik akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah yang baru di SMP Negeri 2 Cicurug. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha dan teman saya Najma Atuloka dari tim jurnalistik akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih dari jurnal ya. Perkenalkan nama Bapak Pak Kandar yang sekarang diberi amanah untuk menjadi PLT Kepala Sekolah di SMP Negeri 2 Cicurug. Bapak sudah berusia 56,5 tahun, jadi mau masuk ke 57. Karena itu ada yang perlu disampaikan dari biografi Bapak? Boleh Bapak? Nah, jadi Bapak sejak SD itu di Bogor, SD, SMP juga di Bogor, SMA juga di Bogor, SMA 5, dan setelah itu Bapak melanjutkan kuliah di diploma fisika dari ITB selama 3 tahun. Setelah itu melanjutkan sarjananya di IKIP Bandung, belum UPI, masih Bandung, dan S2-nya melanjutkan di Universitas Pakuan. Itu barangkali biografi pendidikan. Putra Bapak ada 2. Terima kasih Bapak. Pertanyaannya, apa alasan Bapak menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 2 Cicurug? Jujur saja, awalnya Bapak ditawari itu di tahun 95 kalau tidak salah untuk jadi kepala sekolah, tapi Bapak tidak berminat. Begitupun alasannya kenapa? Bapak punya idealisme tertentu, mungkin Bapak lebih asik dalam mengajar. Tetapi waktu itu Bapak berkeinginan untuk menjadi pengawas. Nah, ya, sebagai bentuk idealisme mengajar Bapak, waktu itu Bapak pindahlah mengajar ke SMA Cibadak kurang lebih 10 tahun ya, dari 2002 sampai 2012. Ini 10 tahun ya sampai Cibadak. Nah, setelah itu Bapak kembali lagi ingin kembali ke SMP. Nah, karena waktu itu kan masih di Pemda, masih kita bisa pindah lagi dan menginginkan jadi pengawas. Nah, dengan ternyata jalur ke pengawas tidak ada langsung, harus ke kepala sekolah. Maka Bapak jadi dulu kepala sekolah, diangkat di SMP 3 Cikakak. Waktu itu sudah pindah ke SMP Cikakak, di SMP Ciambar. Kebetulan Bapak jadi kepala sekolah di SMP 2 Cicurug ini karena ada kekosongan kepala sekolah sementara belum ada bisa pengangkatan yang definitif ya, yang menetap di sini. Harus sampai ke pelantikan bupati. Kalau bupati kan tanggal 20 ya, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Agustus di sini baru yang definitif. Jadi itu alasannya kenapa Bapak jadi kepala di SMP 2 Cicurug itu untuk mengisi kekosongan kepala yang definitif, sehingga merangkap sekarang di SMP ini 2 Cicurug dengan SMP 1 Ciambar. Kapan waktu pastinya Bapak mulai menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 2 Cicurug? Berarti terhitung mulai 1 Februari kemarin, 1 Februari 2025. Jadi Bapak masuk ke sini tuh baru menghitung hari lah gitu ya. Oh iya. Sampai tahunan. Siapa yang mengusul atau mengutus Bapak untuk menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 2 Cicurug? Tentunya yang mengusulkan itu teman-teman ya. Teman-teman seharusnya yang kesini itu sebenarnya bukan Bapak. Waktu itu cuma yang ditunjuk taruhlah Bu Marini seperti Pakus yang dulu dari sini terganjal oleh masalah usia mau pensiun gitu. Oleh sehingga karena Bapak di pengurus MKKS Seberang Cicurug, nah kita berdiskusi bagaimana kalau Pak Kandar kesini, ya oke lah, akhirnya dinas menyetujuinya ya dari usulan MKKS ini. Nah setelah disetujuinya, tentunya SK dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Kabupaten, jadi sudah per tanggal 1 Februari 2025. Mengapa ingin dan menerima perintah untuk menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 2 Cicurug? Pada intinya bahwa orang yang bermanfaat itu kan
orang yang bermanfaat, ada orang yang bermanfaat bagi orang lain, gitu ya, orang yang berguna. Jadi Bapak seperti itu. Kenapa Bapak tidak menolak? Karena apa? Sebenarnya jadi tantangan juga. Mungkin ini kan sekolah dengan jumlah siswa banyak. Artinya Bapak bisa berpengalaman bagaimana mungkin sekolah yang besar. Walaupun dulu makanya Sumber Cibadak besar, tapi kan bukan posisi sebagai kepala sekolah gitu ya. Jadi dari sanalah Bapak terbuka, akhirnya menerima tawaran itu gitu ya. Tawaran untuk di SMP Negeri 1 Cicurum, dan Bapak pikir ini adalah sebuah tantangan gitu ya. Tantangan untuk maju lebih baik lagi. Kan orang yang baik itu yang selalu belajar. Mungkin Bapak banyak belajar dari SMP 2 Cicurum ini ya. Ya ternyata memang Bapak dapat ilmu banyak. Ya, itu kenapa Bapak bisa menerima. Pada intinya Bapak itu kalau diberi tugas itu tidak pernah menolak ya. Selagi tugas itu memang ada sesuai dengan hati nurani Bapak gitu, seperti itu. Selesai. Terima kasih Bapak, mau mengganggu waktu. Ya, sama-sama.